Sirkuit Mandalika ditargetkan dapat digunakan untuk gelaran MotoGP pada bulan Oktober 2021 ini. Oleh karena itu, saat ini pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika terus dikebut ketika sebelumnya sempat ditunda sehubungan dengan COVID-19 dan juga cuaca. Beberapa fakta menarik soal sirkuit Mandalika dan serba-serbi pembangunannya akan kita kupas dalam video ini. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini dipercepat demi event besar MotoGP. Kondisi pembangunan saat ini sudah mencapai 70%. Sirkuit sepanjang 4,31 km saat ini dalam kondisi 1,7 km sudah diaspal, dan apabila tidak ada halangan lagi dan berjalan sesuai jadwal, maka sirkuit Mandalika sudah rampung pada Juni mendatang. Realisasi anggaran pembangunan infrastruktur strategis pariwisata nasional atau KSPN Mandalika di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 447 miliar rupiah. Di mana alokasi anggaran untuk pembangunan sirkuit ini sebesar 1,7 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air atau SDA sebesar 154 miliar rupiah, jalan dan jembatan sebesar 1,45 triliun rupiah, pemukiman 223 miliar rupiah, dan perumahan 132 miliar rupiah. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika berlangsung di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa fakta menarik terkait dengan sirkuit Mandalika yang Indonesia punya yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, proyek konstruksi dikerjakan oleh PT Wijaya Karya KSO yang juga mengerjakan konstruksi jalan serta menyiapkan struktur lapis atas dan pemagaran lot di sektor timur. Yang kedua, nilai proyek infrastruktur yang dikerjakan Wijaya Karya sudah mencapai 345 miliar rupiah. Yang ketiga, nilai total komitmen investasi untuk keseluruhan pengembangan sirkuit Mandalika mencapai 17 triliun rupiah. Dan yang keempat, total serapan pekerja di KIK Mandalika tercatat mencapai 1.100 orang, secara rinci 100 diantaranya bertugas sebagai penjaga keamanan, 50 orang sebagai tukang kebun, 50 orang cleaning service, 300 orang sebagai pekerja proyek, 50 orang sebagai petugas perkantoran, 50 orang sebagai supplier, dan 500 orang bekerja di sektor UMKM. Fakta menarik yang kelima, petugas lapangan proyek sirkuit ini telah menjalankan protokol kesehatan yang meliputi prinsip CHS atau Clean Lines Health and Safety. Fakta menarik yang keenam, sirkuit Mandalika digadang-gadang menjadi event lokasi balapan motor dunia MotoGP dan WSBK. Fakta menarik yang ketujuh, pembangunan sirkuit Mandalika sempat menimbulkan sengketa dengan warga sekitar. Sengketa lahan diselesaikan dengan berbagai macam bentuk diskusi.
Fakta yang menarik yang ke-8, kawasan sirkuit Mandalika memiliki daya tarik sebagai wisata bahari dengan pesona pantai dan hidangan laut. Fakta yang ke-9, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC mendatangkan aspal khusus dari Inggris untuk lintasan balap MotoGP di sirkuit Mandalika, dan aspal tersebut bukan sembarang aspal karena diperuntukkan untuk lintasan MotoGP. Dan fakta menarik yang ke-10, total perkiraan jumlah penonton di sirkuit Mandalika bisa mencapai 160.000 orang dengan catatan bahwa COVID-19 berakhir. Demikian beberapa informasi dan fakta menarik tentang sirkuit Mandalika yang sudah dinantikan fungsinya. Benarkah akan mampu mendongkrak pendapatan nasional dan regional Mandalika? Kita nantikan saja kabar berikutnya. Jangan lupa pantau terus channel ini, like dan share ke teman-teman semua agar kita semua sama-sama berbagi informasi menarik.